Sebenarnya di dalam hidup kita terkadang kita melihat banyak orang yang terlihat sukses dalam bisnisnya, karir, dan banyak hal lainnya, namun masih saja merasa dalam hidupnya merasa tertekan. Namun ada juga orang yang hidup dalam keterbatasan tapi terlihat tetap bahagia menjalaninya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita dan bagaimana kita memaknainya atau menyikapinya? Langsung saja kita bahas bersama motivator teosentris dan kepemimpinan Pak Eloy Zalukos. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Stefani, dan setelah sekian lama nggak ketemu lagi kita. Iya, akhirnya ketemu lagi ya. Pas sekali lagi bahasannya hari ini ya. Yaitu? Karena hari ini Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Yes. Karena seringkali kesehatan jiwa ini, kesehatan mental kita ini terganggu karena kita tidak bisa menerima keadaan. Benar. Kita membahas ini, banyak kita melihat mungkin pertanyaan-pertanyaan kita, yang ini kok kaya makin kaya, yang ini terus saja keturunannya terus dalam garis di bawah garis kemiskinan. Yes. Tapi ada yang tetap bahagia saja, ada yang malah sudah berkelimpahan tapi kok kayaknya penuh dengan kecemasan hidupnya. Itu gimana Pak Eloy melihatnya? Jadi Mbak Stefani, saya ini kan pekerjaannya keliling berbagai pelosok Indonesia. Memberikan training, motivasi dalam yaitu bidang motivasi, kepemimpinan, sales, dan segala macam. Dan saya menemukan pembahasan kita hari ini, kalau saja bisa dipahami oleh semua orang, hidup pasti tidak akan pernah sama lagi. Pasti terjadi transformasi. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah saya sebut sebagai 4 kemungkinan alasan sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Jadi pemirsa, ada 4 kemungkinan alasan kenapa sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Apapun itu? Sebetulnya ada 5. Oh, oke. Tapi yang 5 itu kita nggak bahas. Kenapa? Rahasia Pak Eloy Karena aja? 5 itu ada hubungannya dengan keselamatan di dunia yang akan datang. Okay. Masuk surga atau mau neraka atau masuk neraka, itu Berat ada kali ya. pembelajaran tersendiri dan tidak cukup waktunya. Jadi hari ini kita hanya fokus pada yang 4-nya saja. Oke, yang pertama apa Pak Eloy? Yang pertama, ini yang seringkali disebut orang sebagai takdir atau God's will. Tuhan berkehendak, takdir. Contohnya, kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kita lahir sebagai suku apa. Itu adalah takdir. Tidak bisa diubah gitu Mas? Tidak bisa diubah. Bahkan kita lahirnya kapan, kenapa saya lahir tahun 77. Waduh, lama juga ya Pak? Bukan tahun 1907. Iya lama juga. Ya, Baru itu mau nggak bisa diubah. 43, masih muda. Betul. Casingnya aja baru kelihatan berapa nih? Awet 23. muda lah. Jadi itu namanya takdir. Iya. Tetapi Mbak Stefani dan pemirsa sekalian, tidak semua yang terjadi dalam hidup itu ternyata karena takdir. Ada hukum yang kedua. Alasan lain namanya ya? alasan yang kedua. Namanya adalah hukum alam atau God's natural law. Ini adalah hukum alam yang Tuhan ciptakan. Sebelum kita lahir, hukum itu sudah ada. Contoh, apapun yang kita lemparkan pasti jatuh ke bawah. Itu namanya hukum gravitasi. Kalau ada di antara pemirsa yang tidak percaya adanya hukum gravitasi, gampang. Dari gedung tertinggi di Jakarta ini, Jangan dicontoh tapi ya. jangan. Tapi ini untuk ilustrasi saja. Kita cari gedung tertinggi, terjunkan diri, kita akan membuktikan hukum gravitasi. Sekali lagi jangan dicontoh ya. Kalau tulang tidak patah-patah, ya kita mati. Nah, contoh lain dari hukum gravitasi adalah saya sudah punya istri. Punya 2 anak. Let's say saya ketemu dengan seseorang di dalam dunia kerja yang sudah punya, jadi adalah seorang wanita yang sudah punya suami. Dan karena kami sering bertemu, komunikasi dalam pekerjaan, muncul rasa suka. Dan suatu hari dengan kreativitas seorang laki-laki, let's say, saya merancang sebuah pertemuan. Dan akhirnya kami ketemu dan saya menyatakan bahwa maaf ya Bu, atau maaf ya ini saya merasakan sesuatu tapi ya sudahlah, nggak usah diomongin lah. Dia ngomong begini, udah ngomong aja ada apa. Kenapa ya setelah 6 bulan kita berbisnis bersama, rasanya kalau nggak WhatsApp, nggak telepon, nggak ketemu, rasanya kok ada yang hilang. Padahal saya sudah punya istri dan anak-anak dan Anda juga sudah punya. Kemudian dia ngomong begini, saya juga sama. Waduh, sama-sama dong ya. Nah, terus kalau saya mengatakan di saat itu, kalau begitu ini takdir, itu kesalahan besar. Karena di dalam psikologi ditemukan salah satunya dari Sigmund Freud, namanya defense mechanism. Manusia itu bisa mencari pembenaran-pembenaran dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, termasuk menggunakan takdir tadi. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bagi kita yang terlibat perselingkuhan di luar sana, at least kita harus jujur. Itu bukan takdir, itu hukum alam. Itu ada alasan yang berikutnya berarti? Itu alasan yang berikutnya yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah namanya itu human free will. Nah, motivasi itu hadirnya di human free will.
Tadi pagi siapa yang bangun menggunakan alarm clock, jam alarm? Saya. Waktu bunyi, matiin lalu ngapain? Saya. Tidur lagi. Tidur lagi, pasang alarm 5 menit kemudian. Atau bisa juga kan langsung bangun. Bagi teman-teman muslim bisa sholat subuh. Teman-teman Kristiani bisa saat teduh pagi. Dan lain-lain. Teman-teman beragama lain mungkin ada aktivitas yang berbeda. Ya toh? Tetapi kan bisa snooze, tunda 5 menit. Aduh, saya melakukannya. Saya juga. Oh, gitu. Tapi intinya adalah itu alasan, pertanyaannya kenapa untuk satu kejadian alarm bunyi di pagi hari, berdering di pagi hari, kita bisa ada 3 kemungkinan yang kita lakukan. Matiin tidur lagi, matiin langsung bangun, atau snooze 5 menit. Kok bisa? Karena Tuhan menciptakan kita ada yang namanya free will. Nah, free will inilah biang dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup juga. Jadi apakah kita ternyata bisa bangun pagi dan pergi bekerja, atau justru snooze terus-menerus dan akhirnya kita tiba di tempat kerja terlambat terus-menerus. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinan kita tidak memberikan kita kepercayaan lagi. Kenapa? Karena kita tidak bisa diandalkan. Namun ada yang keempat, Mbak Stefani. Oke, jadi yang ketiga tadi kita punya kebebasan untuk memilih tadi ya. Dan motivasi, training motivasi, buku-buku motivasi Masuk menolong kita supaya kita tidak bermain-main dengan pilihan ini atau kita menggunakan pilihan dengan cara yang baik. Minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan afirmasi, visualisasi dan teknik-teknik yang lain. Tapi yang keempat, menarik ini nih, adalah terakhir apa nih? Puncak harusnya ya. Puncak. Nanti jangan lihat saya ya ketika saya lagi menjelaskan nih. Kenapa nih? Karena ini judulnya Satanic Intervention. Setan. Ada perannya juga ternyata. Pemirsa juga perlu mendengarkan bahwa setan itu ada training dan itu bukan hanya sekali setahun. Jadi mereka setiap hari training. Dan judulnya diulang terus-menerus. Kenapa? Karena setan tahu cara pembelajaran terbaik itu adalah repetition. Diulang. Dan apa yang menjadi modul pembelajaran mereka? Yang pertama adalah dia membuat manusia meragukan Tuhannya, takdir tadi. Jadi kalau ada pemirsa sudah mulai meragukan Tuhan dan apalagi bangga, sebetulnya nggak usah bangga. Itu ada peran setan berarti? Karena itu setan lagi menjalankan job description-nya. Dan bagi setan yang berhasil menjalankan job description-nya itu ada reward pada akhirnya untuk setan-setan ini. Jadi saya sih mau menyampaikan beginilah. By the way, tadi kan ada modulnya ya. Yang pertama adalah kita meragukan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Yang kedua bermain-main dengan hukum alam. Kalau let's say ada pemirsa yang 2 minggu yang lalu reuni gitu ya, ketemu dengan teman SMA dulu, adalah mantan pacar, dan ternyata bertukar nomor telepon. Hati nurani kita kan mulai ngomong, udahlah jangan, nanti CLBK katanya kan begitu ya. Tapi kita kan dalam hati ngomong begini, apa sih masa begini aja dikatakan nggak boleh? Ini kan bukan perselingkuhan. Lalu kita mulai telepon. Sebetulnya bagi kita yang lagi bermain-main dengan hukum alam itu, setan lagi berhasil menjalankan job description-nya. Apa itu? Yang membuat kita manusia ini untuk bermain-main dengan hukum alam. Dan kita punya free will, kebebasan juga untuk memilih untuk tidak melanjutkan itu. Nah, jadi yang ketiga adalah dia menolong kita atau menggoda kita untuk bermain-main kebebasan. Itu kan seringkali kita dengar, terserah gue dong, ini kan hidup gue. Walaupun kita sadar, itu yang kita lakukan sebetulnya membuat orang lain lebih menderita atau membuat pekerjaan kita itu tidak perform dengan baik, tetapi di dalam egoisme kita yang tinggi, ini kan terserah gue dong. Sebetulnya nggak usah bangga. Kenapa? Karena setan sedang berhasil menjalankan. Justru dia berprestasi. Oke, nah yang kelima nanti terlalu panjang, jadi nanti bisa didengarkan di mana Pak Eloy? Ini baru mulai panas. Iya, tapi panjang lagi nanti di Smart FM. Itu ada di radio Smart FM. Ya, itu masih grup Kompas Gramedia. Betul. Kalau di Jakarta 95,9 FM. Tapi hadir di berbagai kota, termasuk juga ditayangkan oleh Radio Sonora. Setiap hari Senin pagi, jam 7 sampai jam 8 pagi, waktu Indonesia Barat. Interaktif bisa, bertanya bisa, dan selama 1 jam. Lebih panjang lagi bersama Pak Eloy Zaliku. Terima kasih Pak Eloy sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Thank you, sukses selalu. Terima kasih.